Kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada ototnya, tapi pada pikirannya. Dan kalau kamu bisa mengendalikannya, kamu bisa mengubah seluruh hidupmu. Inilah kisah yang akan membuktikannya. Dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Pernah di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dimas. Dimas adalah anak yang cerdas dan penuh semangat, tetapi ada satu hal yang selalu menjadi kelemahannya. Ia sulit sekali mengendalikan pikirannya. Ia mudah terdistraksi. Pikirannya sering meloncat kemana-mana, sehingga sulit berkonsentrasi pada pelajaran atau tugas apapun. Kelemahan itu membuat Dimas frustrasi. Nilainya di sekolah tidak maksimal, dan ia merasa tertinggal dibanding teman-temannya. Suatu sore, Dimas duduk termenung di bawah pohon. Wajahnya murung. Pak Ahmad, seorang lelaki tua yang bijak, kebetulan lewat dan melihat kegelisahan Dimas. Pak Ahmad pun duduk di sampingnya dan bertanya lembut, "Apa yang membuatmu terlihat begitu sedih, Nak?" Dimas pun menceritakan semua keluhannya, bagaimana pikirannya selalu berlarian kemana-mana dan membuat hidupnya berantakan. Pak Ahmad hanya tersenyum bijak, lalu berkata, "Mengendalikan pikiran memang bukan hal mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Aku akan bercerita sesuatu padamu." Kisah Arjuna dan anak pemanah. Dahulu kala, ada seorang pemanah hebat bernama Arjuna. Ketepatan panahannya terkenal ke seluruh negeri. Suatu hari, seorang anak muda datang padanya dan ingin belajar memanah. Arjuna pun setuju dan mulai melatihnya. Anak itu sebenarnya berbakat, tetapi pikirannya selalu melayang kemana-mana. Panahnya sering meleset karena ia tidak bisa fokus pada target. Melihat itu, Arjuna membuat tantangan. Ia menggantungkan seekor burung kayu di ranting pohon, lalu berkata, "Tugasmu hanya satu, bidik mata burung itu, dan ingat, hanya matanya, tidak ada yang lain." Saat anak itu membidik, Arjuna bertanya, "Apa yang kau lihat?" Anak itu menjawab, "Aku melihat burung itu, rantingnya, langit, dan segalanya di sekitarnya." Arjuna menggeleng, "Kau tak akan pernah mengenai sasaran. Jika pikiranmu terpecah, fokuslah hanya pada mata burung, biarkan yang lain menghilang." Berulang kali anak itu mencoba, tetapi pikirannya terus saja buyar. Frustrasi, ia akhirnya menyerah. "Aku tak bisa, Guru." Arjuna tersenyum, "Kau bisa, tapi pikiranmu seperti kuda liar. Kau harus melatihnya perlahan, bersabar, dan terus berusaha." Anak itu pun mengikuti saran Arjuna. Ia berlatih setiap hari, bermeditasi untuk melatih fokusnya, hingga pikirannya semakin terlatih. Berbulan-bulan kemudian, Arjuna mengulang tantangan itu. Kali ini, saat anak itu membidik, matanya tak berkedip menatap mata burung. Baginya, dunia seakan lenyap, yang ada hanya satu titik, mata burung itu. Ia melepaskan anak panah, dan tepat mengenai sasaran. Pak Ahmad menatap Dimas dengan lembut dan berkata, "Nak, mengendalikan pikiran itu seperti kisah anak pemanah tadi. Kau butuh kesabaran, latihan, dan kemauan untuk terus mencoba. Belajarlah hadir di saat ini. Latih pikiranmu agar tidak mudah terganggu, dan perlahan-lahan kau akan mampu mengarahkannya ke tujuanmu." Mendengar itu, Dimas merasa semangatnya kembali tumbuh. Sejak hari itu, ia mulai bermeditasi, melatih kesadarannya, dan berusaha fokus pada setiap tugas. Sedikit demi sedikit, Dimas berubah. Ia mulai menguasai pikirannya, nilainya meningkat pesat, dan kepercayaan dirinya tumbuh. Ia pun sadar bahwa kekuatan untuk mengendalikan pikiran selama ini sudah ada di dalam dirinya sendiri. Ia hanya perlu melatihnya. Dan ingatlah kisah ini, setiap kali pikiranmu mulai berkelana kemana-mana, kau punya kendali atas pikiranmu. Arahkan ia pada tujuanmu, dan suatu hari nanti, kau akan menyadari bahwa itulah kunci untuk meraih apapun yang kau impikan.